Nisa Risma Maulida dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Munawwarman dengan NIM 20030560118. Jadi di video kali ini saya akan praktikum herbarium. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, yang artinya adalah kebun botani yang dikeringkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan dan biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Herbarium pertama kali digunakan oleh Dr. Never pada tahun 1700 untuk tumbuhan obat yang dikeringkan sebagai koleksi. Seorang profesor botani di Universitas Bologna, Italia pada tahun 1490 sampai 1550 bernama Lucchini adalah orang pertama yang mengeringkan tumbuhan di bawah tekanan dan melekatkannya di atas kertas serta mencatatnya sebagai koleksi ilmiah. Herbarium dibuat dari spesimen yang telah dewasa, tidak terserang hama, penyakit atau kerusakan fisik lain. Tumbuhan berhabitus, pohon dan semak disertakan ujung batang, daun, bunga, dan buah. Sedangkan tumbuhan berbentuk herba disertakan seluruh habitus. Herbarium ini ada dua jenis, yaitu herbarium basah dan herbarium kering. Herbarium kering digunakan untuk tumbuhan yang mudah dikeringkan, misalnya pada bagian batang, akar, dan daun. Sedangkan herbarium basah biasanya digunakan pada spesimen yang mengandung kadar air tinggi, misalnya pada buah dan bunga. Kelebihan penggunaan herbarium kering adalah spesimen dapat bertahan lebih lama hingga ratusan tahun, dengan catatan apabila disimpan pada kondisi yang kering dan terhindar dari serangga maupun tikus. Sedangkan kekurangan herbarium kering ini adalah spesimen akan mudah mengalami kerusakan akibat perawatan yang kurang memadai, baik itu diakibatkan oleh frekuensi pemakaian yang cukup tinggi untuk diidentifikasi dan pengecekan data secara manual, tidak bisa diakses bersama-sama oleh banyak orang, dan biaya besar serta tidak dapat diakses melalui jarak jauh. Herbarium basah merupakan bagian dari suatu spesimen, misalnya bunga, buah, batang, atau bagian lain terlepas dan dianggap penting untuk tetap dipertahankan dalam koleksi herbarium basah yang diawetkan dalam keadaan basah dengan menggunakan cairan tertentu. Koleksi herbarium basah disimpan dalam ruang tersendiri dan terpisah dari ruang penyimpanan herbarium kering. Penataan dalam ruangan diatur sesuai dengan takson kategori besar dan selanjutnya dalam masing-masing takson kategori di bawahnya menurut abjad. Cairan pengawet yang digunakan dalam herbarium basah harus diganti secara periodik karena warnanya dapat berubah sesuai dengan spesies tumbuhan yang diawetkan. Tujuan pembuatan herbarium adalah sebagai material peraga pembelajaran, material penelitian, alat bantu identifikasi tanaman, materi pertukaran herbarium, bukti keanekaragaman hayati, dan sebagai acuan untuk publikasi spesies baru. Bagi dunia ilmu pengetahuan, koleksi herbarium merupakan objek studi yang tak ternilai harganya karena merupakan bukti autentik perjalanan dunia tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, herbarium biasanya disimpan pada suatu tempat yang diperlakukan khusus atau disebut dengan laboratorium herbarium. Pusat herbarium terbesar di Indonesia berada di Herbarium Bogorians Bidang Botani Puslit Biologi LIPI di Cibinong, Jawa Barat. Laboratorium ini menyimpan 2 juta lebih koleksi herbarium dari berbagai wilayah di Indonesia dan dari berbagai negara di dunia. Spesimen yang disimpan di gedung ini ada sudah berumur ratusan tahun. Terbukti pada label tempel yang tertulis tahun pembuatan 1823, yang berarti spesimen tersebut dibuat pada tahun 1823 dan dilengkapi dengan lokasi pengambilan spesimen. Lokasi pengambilan spesimen tersebut kemungkinan sekarang telah beralih fungsi menjadi perkebunan, perumahan, jalan raya, hotel atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan zaman. Siapkan alat dan bahan. Ini dia alat-alatnya, ada selotip, gunting, pisau, koran, alkohol, spray, benang jahit, dan karton duplex. Dan untuk bahannya yaitu spesimen yang saya pilih kali ini adalah pacar air.
Langkah pertama, siapkan karton duplex sebagai alas untuk penyemprotan spesimen dengan alkohol. Kemudian, letakkan spesimen di atasnya ya teman-teman. Kemudian, langkah yang kedua, semprot spesimen menggunakan alkohol secara merata. Lanjut ke langkah ketiga, pindahkan spesimen ke atas koren dan ditata ya teman-teman, agar daunnya tidak tumpang tindih. Setelah ditata dengan rapi, kita lanjut ke langkah yang keempat. Nah, rekatkan selotip di atas spesimen agar spesimen tetap berada di tempatnya. Oh iya, selotipnya jangan sampai mengenai daun ya, karena daunnya akan robek jika selotipnya dibuka saat herbariumnya sudah kering. Kemudian tutup spesimen dengan menggunakan bagian koren yang tidak terpakai. Langkah kelima, rekatkan kedua sisi koren dengan menggunakan selotip agar tertutup rapat dan meminimalisir udara yang masuk ke dalam koren. Kemudian rekatkan selotip di setiap bagian sisinya ya teman-teman. Kemudian lanjut ke langkah ke-6, letakkan karton duplex pada bagian atas dan bagian bawah agar koren tidak terlipat dan spesimen di dalamnya bisa tetap tegak dan tetap berada di tempatnya. Jangan lupa karton duplexnya direkatkan dengan menggunakan selotip di setiap sisinya ya teman-teman. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu letakkan beban di atas herbarium agar tidak ada udara yang masuk ke dalam koren, karena udara mengandung bakteri yang dapat menyebabkan percobaan herbarium ini gagal. Di sini saya menggunakan buku sebagai beban. Bagian pertama pembuatan herbarium sudah selesai ya teman-teman. Setelah ini lanjut ke bagian kedua, yaitu penggantian koren. Langkah pertama, lepaskan selotip yang merekatkan karton duplex. Setelah terlepas semua, buka bagian atasnya.
yaitu meminimalisir terjadinya penguapan alkohol. Kemudian masuk ke langkah yang kelima, yaitu rekatkan kedua sisi koren menggunakan selotip. Kemudian rekatkan dua karton duplex di bagian atas di bagian bawah. Stepnya sama seperti di herbarium bagian pertama. Nah, masuk ke bagian ketiga, yaitu laminating dan pelabelan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melepas seluruh selotip yang merekatkan kardus di seluruh bagiannya. Nah, sudah selesai nih. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu buka karton duplex bagian atas dan lepaskan selotip yang merekatkan kedua sisi koren. Setelah terlepas semua, di sini saya membuka bagian atas koren. Nah, terlihat ya hasil dari herbarium yang telah didiamkan selama sekitar 10 hari.
ada bagian daun, kemudian ada batang, dan ada bagian akar. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu melepaskan selotip yang merekatkan koren dengan tumbuhan. Kemudian lanjut ke langkah yang keempat, yaitu letakkan spesimen di atas kertas label untuk dilaminating. Nah, bagian ketiga pembuatan herbarium sudah selesai nih. Dengan berakhirnya bagian ketiga ini, maka berakhirlah sudah praktikum herbarium pada video kali ini. Saya Anis Karisma mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang ada di dalam video ini, dan